mana? Ngarang Memang dari itu. mana? Tahu itu. Memang dia Allah. Kalau Jawabanmu memang itu dia Allah, dia tidak terbatas. jawabanmu itu jawaban yang berhalusinasi tuh. Jawaban yang halusinasimu itu. Halusinasi dari mana? Tidak Halusinasi berdasarkan dari mana? data jawabanmu itu tadi gitu loh. Halusinasi dari mana? Sama tanya halusinasi dari mana? Oke, saya buktikan berhalusinasi ya. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di samping di sebelah kanan Allah. Waktu itu posisi Yesus di mana? Saya mau tanya, apakah kamu membatasi Yesus enggak? Ini kita buktikan Enggak, siapa beda. yang membatasi. Jangan ini kamu- ini kita buktikan siapa yang membatasi Yesus atau siapa yang ngarang tentang Yesus. Enggak, karena beda deh. Yesus dengan manusia beda dengan kita. Dia adalah Allah sendiri, dia tidak terbatas. Kalau dia mengatakan bisa duduk, sekarang bisa kita duduk. kaji ya. Apakah Yesus beda dengan manusia lainnya? Kita kaji nih. Kau bawa ke sana, Ya. oke lah, kita bawa ke sana. Oke, Pak. Satu, lahir. Apakah Yesus Oke. lahir? Ya, ya apa nanti kita samakan ya, dia lahir dari bagaimana? Apakah Yesus lahir? Ya, Ya, aku juga dilahirkan. Yang kedua, ya. proses pertumbuhan. Proses kelahiran dulu, proses kelahiran, jangan Udah lagi. lahir kok proses Enggak, kelahiran. proses kelahiran itu dari mana? Ini udah lahir Apakah ada? nanti di sana. Enggak, dia lahir Itu dari ke mana? atas, itu nanti ke Enggak. atas, nanti kita ke Oh, atas. kenapa nggak Itu bahas nanti itu? ke atas. Kan udah Kenapa lahir nggak bahas bawah itu? dulu kita lanjutkan. Oke. Kenapa nggak bahas Proses itu dulu? Bahas itu dulu. pertumbuhan. Apakah Yesus mengalami proses pertumbuhan dari janin menjadi bayi, bayi menjadi dewasa? Apakah dia mengalami proses pertumbuhan? Ya, Grisman? Iya, Iya, mengalami sama proses ya seperti pertumbuhan. saya mengalami proses pertumbuhan. Oke, 3. Apakah Yesus tidur? ya subjek seperti sama lah, sama. Tidur. Apakah Yesus makan? Ya sudahlah, jangan usah bahas itu. Yang penting saya sudah katakan sama. Sama kan sama manusia kan? Enggak, proses kelahirannya dulu, Iya kan? jangan keluar di situ, jangan ke situ dulu. Proses kelahiran gimana? Kenapa kamu tidak bahas itu? Kenapa kamu tidak bahas itu? Sekarang Dinda, itu yang Nah, dibahas itu berarti bukan perbedaan. proses kelahiran kami. Enggak, perbedaan Dengar itu loh. dulu. Dengar dulu. Dengar dulu ini ku kasih kau lagi cara kerangka berpikir ya. Di atas kelahiran. Ini kelahiran nih. Ini kelahiran. Enggak, proses kelahirannya ya itu kan? sebelum kelahiran dulu, sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran, dengar dulu. Sebelum kelahiran ada kehamilan. Ya kan? Kehamilan Ya. dulu kan, betul? Ya, Ya kan? Ah, Nah, kalau ya, di sini yang kita membahas ibunya, kan gitu. Ibunya yang melahirkan Ya. kan gitu. Oke. Ibunya. Kita bandingkan. Mamaku juga mengandung. Ya. Ya. Kehamilan. Ya, Mamaku oke. juga mengalami kehamilan. Oke. Ah, Sekarang siapa yang jawab mengambil- pertanyaan. siapa yang mengambil ibu? Sekarang jawab pertanyaanku. Tunggu dulu. Enggak. Sekarang kita kaji ya. Apa beda proses kehamilannya Maria dengan apa beda proses kehamilannya Enggak. mamaku? Betul? Loh, yang Atau manusia, yang betul? mengambil Maria itu siapa? Kehamilan Maria itu dari mana? Kita kaji ya. Siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Oke? Ya, Kita kaji tuh. ya. Oke, sekarang baca Matius 1 nomor 18. Baca aja lah. Kok jijik kau baca Bibel? Bacalah Matius 1 nomor 18. Biar kita Oke. kaji ya. Yesus Oke. Maria itu hamil dari siapa? Oke. Jangan Matius 1 ayat 14. Iya, Matius 1 nomor 18 Dinda baca. Kan? Kenapa nggak ambil di Injil Matius? Kenapa? Boleh Matius Matius 1. Iya, Matius 1 nomor 18. Matius 1 nomor 18. Ya. Silakan baca. Oke. Kita baca semuanya ya. Atau bagaimana? Iya. Silakan Ya, baca ini. 18, 19, 20. Bagaimana? Silakan.
Oke, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, itu sudah cukup, itu ayat 18 itu. Oke, sudah? Maria hamil dari siapa? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Oke, sekarang kita buka di dalam kitab. Coba di dalam Lukas. Ya, udah. Sekarang manusianya bagaimana? Kamu Gimana? bilang dari Roh Kudus atau bagaimana? Karena sudah jelas ini. Iya, dengar dulu Dinda. Di situ dikatakan Maria hamil dari siapa? Udah jelaskan. Dia dilahirkan. Iya, Maria hamil dari siapa? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Simak ya. Dari Roh Kudus. Udah, sekarang coba manusia. buka Lukas 4 nomor 1. Loh, kenapa? Sekarang Lukas 4 manusia nomor 1. udah jelas ini. Ji, Kenapa? biar kita kaji siapa nih Roh Kudus. Oke? Oke, biar kita kaji siapa Roh Kudus. Buka Lukas 4 nomor 1. Lukas 4 Nomor 1. nomor 1. Oh, Matius ya, buka ini. Lu. Bentar. Mau baca? Ya, silakan Dinda. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Apa kaitannya? Oke. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan apa? Apa Yesus penuh kaitannya dengan kita ini sedang makanya bertanya. ikuti literasinya Dinda. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan apa? Loh, kita sedang berbicara kelahiran bukan dengan percobaan. Dinda, Loh, tolong dijawab jujur. nggak ada kaitannya. Ini Kenapa malu, sama Pak? Tan. Ini berbicara tentang kelahiran enggak? Tidak, ini berbicara tentang kehamilan. Kenapa? Maria. Kenapa kamu ambil Kehamilan itu? Maria. Kenapa Matius ambil itu? 4, dengar dulu. Sabar dulu Dinda ya. Matius 1 nomor 18 kan dikisahkan Maria hamil dari Roh Kudus. Kita harus mengetahui gitu, siapa Roh Kudus itu. Ternyata dalam Lukas 4 nomor 1, Yesus mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Yesuslah Roh Kudus yang terlihat itu di dalam dunia. Maka muncul pertanyaan, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Graceman? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus enggak? Penuh dengan Roh Kudus enggak? Ada. Nah, oke, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Loh, baca ayat, kalau kamu mengambil Lukas 41 itu, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Itu pribadi enggak? Jangan lari Anakku adalah suamiku. Loh, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Atau siapa yang bawa? Yesus atau Roh Kudus? Anakku adalah suamiku jadinya. Loh, lalu dibawa oleh Roh Kudus itu siapa? Roh Apa? Kudus yang membawa Yesus kan? Nah, Itu lalu dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudus, siapa yang dibawa oleh Roh Kudus ini? Yesus kan? oke, dengar Dinda ya, dengar Dinda. Oke. Yang kita kaji ini bukan soal Yesus dibawa oleh siapa. Ya, berarti bukan kamu soal itu. kesamakan Tapi ini. dengar dulu. Karena Yesus bukan roh. Tenang dulu, oke? Yang kita kaji tadi ini kan kehamilan. Hamilnya Iya. Maria. Siapa yang Iya. telah menjadikan Maria hamil? Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Betul. Lukas 4 nomor 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus, betul? Ya, Yesus dengan Roh Kudus beda ada enggak? Yesus dengan Roh Kudus itu satu pribadi atau enggak? Loh, itu urusanmu bukan urusanku. Nah itulah kesalahan kamu. Makanya saya jelaskan kepada Anda itu adalah dua entitas. Gini aja. Sekarang gini aja, sederhana berpikirnya gini aja. Kenapa? Berpikirnya gini, Desman, bentar. Tenang, Desman, tenang. Tarik napas ya, tenang. Oke. Sekarang gini, dengar apa yang saya tanyakan. Yesus, Tuhan Anda itu, apakah dia maha kuasa? Kalau dia sebagai Tuhan memang dia adalah maha kuasa, dia juga manusia. Maha kuasa kan? Ingat, simak pertanyaan saya. Tuhan Anda saya bilang.
Di situ kan ada Ya, diksi itu semua. kalau dia merujuk pada Tuhan, memang dia adalah Tuhan Maha Kuasa, ya betul. Iya, kan makanya saya sebutkan kata Tuhan kan. Simak di Ya. Graceman pelan-pelan. Yesus, Tuhan Anda itu, apakah dia Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Jika memang dia Maha Kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan ibu kandungnya Maria hamil? loh, dari mana kamu tahu bahwa dia bisa itu? Nah, itu cara beda. Tapi berarti gak Maha Kuasa. Loh, yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan. Simak Dinda, ya. Pertanyaan saya diawali dengan kata Tuhan. Simak ya. Ya. Yesus, Tuhan Anda, ingat lagi ya, Tuhan Anda, apakah dia Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Jika memang Yesus Tuhan Anda, sekali lagi ya, Tuhan Anda Maha Kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? nah untuk pekerjaan itu bukan pekerjaan dia. Berarti gak Maha Kuasa. Loh, bukan maksud, memang Maha Kuasa, tapi kalau dia mau mengatakan, loh, dia Maha Kuasa, kalau dia mengatakan hamil bisa, tapi untuk pekerjaan itu bukan pekerjaan dia, itu pekerjaan Bapa. Simak Dinda ya, jangan kemana-mana dulu. Di satu Bukan sisi kemana-mana, kamu yang kemana-mana. di satu sisi kau katakan Yesus Tuhan Anda itu Maha Kuasa. Ya, kita buktikan apakah dia Maha Kuasa. Jika memang dia Maha Kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Kalau dia adalah Bapa, itu kan tugas Bapa, bukan tugas dia itu. Berarti Yesus tidak Maha Kuasa karena yang ternyata Maha Kuasa Bapa. Bukan kalau dia mengikat bisa, tapi itu tugas dia. Oke, kita kaji Dinda ya. Makna arti kata Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Gak ada yang gak mungkin bagi dia. Gak ada yang gak bisa dilakukan oleh dia. Setuju? Iya, kalau dia mengendaki, kalau bukan tugasnya dia nggak bisa. Iya, setuju. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh dia. Setuju? Itu arti Maha Kuasa. Iya, betul. setuju. Ya, Setuju, tidak ya. ada yang mustahil Oke. bagi dia kalau dia menghendaki. Kalau dia tidak menghendaki Oke. nggak bisa. Oke, nanti kita kaji ke kehendak ya. Oke, kita kaji. Jika memang dia mampu melakukan segalanya dan mampu melakukan apapun, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Iya, tapi kalau bicara seperti itu dari ketuhanan Tidak. bisa. Tapi kalau dia Dinda, menghendaki, simak Dinda pelan-pelan Dinda pelan-pelan. Jika memang dia mampu melakukan segalanya, mampu melakukan apapun, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? kalau dia menghendaki, kalau itu bagian Nanti kita tugasnya. bahas kehendaknya. Kita Nah, itu. kaji dulu kemampuannya. Dari kemampuan baru kita ke kehendak, ya. Jika memang dia mampu melakukan segalanya, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Iya, saya sudah jawab, mampu. Mampu, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Loh, kalau dia menghendaki, kalau bukan kehendaknya nggak bisa. Nah, itu kakak melari kan? Kamu lari, kamu menjebakkan saya. Jangan kamu jebakkan saya. Nah, kita Mengakui bicara bahwasanya yang sekarang telah ini, menjadikan Maria hamil adalah Anda, yang kita bicarakan itu kehendak siapa itu? Bukan kehendak dia. Oke, nanti kita gini Dinda. Nanti kita bahas ke kehendak, ya. Kita bahas kekuasaan dulu, ya. Ulangin ya. Jika memang Yesus Tuhan Anda itu mampu melakukan apapun, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Kalau dia menghendaki bisa, kenapa sih? Udah saya jawab tadi. Saya tanya mampu apa tidak? Saya tidak tanya berkehendak atau tidak berkehendak. Yang saya tanyakan Iya, saya mampu sudah atau tidak jawab. mampu, gitu Saya aja. sudah- Kalau dia menghendaki mampu. Jawabannya? Mampu Kalau dia kan? kehendaki mampu. Kalau dia kehendaki mampu kok. Nah, Anda sudah Kalau bukan mengakui kehendaknya, bahwasannya ya, yang telah kalau dia menjadikan Maria menghendaki. hamil adalah. Kalau dia menghendaki mampu. Kalau dia nggak Oke, kita menghendaki kaji nggak bisa. kehendak sekarang ya. Oke. Oke, kita kaji kehendak sekarang ya. Oke, kehendak. Jika Yesus tidak apakah Yesus itu maha berkehendak? Udah kembali kepada maha bisa tadi. Sudah bisa itu.
Karena gini Dinda, Tuhan loh. Tuhan itu bersifat maha, maha segalanya. Maha pengasih, maha ini, maha itu. Kalau kehendak, aku pun berkehendak, tapi aku tidak maha. Kehendak, kau pun berkehendak, tapi kau tidak maha berkehendak. Karena apa? Kita tidak maha berkehendak. Karena kehendak kita belum tentu jadi. Karena kita bukan maha. Tapi kalau Tuhan berkehendak, pasti jadi. Karena dia maha berkehendak. Setuju? Ya. Setuju harusnya katakan itu. Kita kaji sekarang kehendak. Apakah Yesus itu maha berkehendak? Ya. Ya, jika memang Maha Yesus segala- maha berkehendak, Pokoknya kan maha segalanya itu bisa. Nggak bisa kamu katakan kamu maha segalanya jika itu memang sudah mencakup Yesus, sabar semua. dulu Dinda. Dinda sabar dulu. Jika memang Yesus maha berkehendak, apakah Yesus mampu berkehendak menjadikan Maria hamil? Ya kalau kita secara pikiran kita, kalau kita menarasikan itu begitu. Mampu nggak dengan kehendaknya dia menjadikan Maria hamil? Secara teori bisa. Nah, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Itu kan secara teori ya, kita kan hanya ada begitu. Jangan kamu Ya sudah, benarkan loh. ya sudah, Nah, ya nggak sudah. bisa kamu Secara teori membenarkan oke, tuh. oke. Oh. Secara teori, kau memahaminya dengan kata teori, oke. Secara teori, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Itu bukan urusan dia itu. Dalam pandangan iman Kristen, itu ada Desman, jangan itu malu pekerjaan lagi dan oleh Roh Desman. Kudus. Loh, itu adalah pekerjaan oleh Roh Kudus, makanya kamu pahami iman Kristen Secara itu teori, bagaimana. kamu sudah mengatakan kata teori. Oke, secara teori, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Secara teori bisa. Itu kata Iya, bisa. siapa Ya. itu yang bisa itu? Siapa yang bisa secara teori menjadikan Maria hamil siapa? Kau udah jangan merujuk kepada Maria, itu kan kita bicara kehendak. Itu Loh, kamu, ini kan itu kita nanti bahas kamu bisa kehamilan. itu kamu Ini kan kita kamu bahas membenarkan kehamilannya diri. Maria kan? Loh, Ini kita kehendak bahas tadi, kehamilan. kehendak. Kita bicara kehendak secara teori, bukan merujuk kepada Maria. Itu nanti kamu membenarkan dirimu. Tapi yang kita bahas kan kehamilannya Maria nih, Desman kan? Loh, kehendak Ya kan? tadi kita nggak usah menyebutkan dia nama Iya, orang dulu. kehendak. Oke, Tapi kehendak jangan dengar dulu. menyebutkan Maria dulu. Jangan menyebutkan Karena Maria. memang kehamilan dia yang kita bahas, baru kelahirannya Loh, Yesus tadi kan. kehendak itu bisa atau tidak? Mas segalanya Oke. itu bisa. Sekarang gini saya tanya, saya coba buka ini celah, saya buka cara berpikirmu. Oke, hamilnya Maria itu atas kehendak siapa? Itu Roh Kudus. Itu dari loh. Ya, Bapak. Roh Kudus dalam Kalau Matius Bapak. 1 nomor 18 Ya, dari Bapa, itu bukan dari berkehendak, Bapa. tapi dia jalan. Iya, dari Bapak itu, dari Bapak. Dia ya dari Bapak. Oke, yang saya tanya kehendak Dinda, kau lari kemana-mana? Tadi kau bilang Lari bahas kemana-mana? kehendak, bukan dari lagi. Loh, Kan kau yang kamu minta bahas mengat- kehendak kan? iya, kamu mengatakan tadi yang mengendaki kehamilan Maria itu siapa? Saya katakan saya jawab Bapak. Iya, tadi kan kau yang minta dibahas kehendak kan, betul? Iya, jelas. Betul? Oke, oke, Ya. oke. Saya tanya samamu, Maria hamil ini atas kehendak siapa? Bapak. Bapak itu Tuhan bukan? Ya. Yesus Tuhan bukan? Dari Tuhan yang sama. Tidak ada perbedaan Iya. dua Tuhan di situ. Oke. Bukankah Yesus memiliki kuasa yang sama dengan Bapa? Iya, iya sama. Iya, karena Sama Yesus kan kuasanya. diberikan kuasa kan, betul? Iya. Oke, jika Bapak berkuasa menjadikan Maria hamil, karena Yesus mendapatkan kuasa dari Bapa, sebagaimana kuasanya Bapa, apakah Yesus berkuasa menjadikan Maria hamil? Loh, yang berkuasa di situ cuma Bapak. Dinda, simak Dinda, di dalam Bible mau dikatakan ya, sebab segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Aku di sini siapa? Kalau dia kehendaki, kau itulah kau ribet. Kehendak lagi dia kan? Kehendak lagi, tadi lompat dia tadi dari kan? Ini kan kehendak lagi dia balik. Loh, karena Tadi kamu kehendak kita bahas dia oleh. kamu memaksakan dirimu itu kamu Iya. kamu menjembatkan saya, menjembatkan saya. Kamu menjebak Tadi saya aku kan? Saya bilang bisa. kita fokus Kamu ke bisa kehendak, menjebak kau nggak saya. mau. Kau Kamu lari nggak bisa jebak dari, saya. oke dari Enggak. kita bahas, jangan kehendak lagi. Kamu balik jebak lagi ke saya, kehendak. gak bisa begitu. Gak Ya bisa sudah, kamu ya jebak sudah. saya. Kita ke kehendak lagi ya. Kita balik ke kehendak lagi ya, boleh? Ya. Ke kehendak lagi kita kaji. Tapi saya sudah katakan
yang menghendaki Maria itu hamil itu Bapa sudah. Oke, Kalau Yesus yang menghendaki kalau, Maria kalau hamil kamu siapa? mengatakan kalau kamu mengatakan Yesus bisa Maria itu bisa hamil. Ya secara teori bisa, tapi dia itu bukan bagiannya. Iya, oke, saya ulangi pelan-pelan ya, Grisman. Pelan-pelan, Grisman. Pelan-pelan kita. Yang berkehendak menjadikan Maria hamil siapa? Bapak. Oke, Bapak ya. Kehendak merupakan bahagian dari kekuasaan, betul? Ya. Oke, Yesus mengklaim ya menerima kuasa di langit dan di bumi dari Bapak, betul? Oke, ketika Bapak berkehendak menjadikan Maria hamil, apakah Yesus juga berkehendak menjadikan Maria hamil? Itu bukan bagiannya itu. Kalau secara teori bisa. Kalau Bapak sudah menghendaki, ngapain Yesus berkehendak? Oke, berarti antara kehendak Yesus dengan kehendak Bapak berbeda. Antara kehendak Bapak dengan kehendak Yesus berbeda. Beda Ayo. lah. Beda. Beda ya. Kehendak Bapak dengan kehendak Yesus beda ya. Beda. Beda, oke. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Loh, siapa yang mengatakan bukan Tuhan? Kenapa kamu kaitkan itu? Karena beda kehendaknya. Loh, kehendak Beda Bapa kehendaknya, gugur Tritunggalmu. pekerjaan Bapa dengan pekerjaan Yesus beda. Oke, kita kaji pekerjaan. Apa yang dikerjakan Bapa itu beda dengan pekerjaan apa yang dikerjakan Oke, Yesus. kita bahas ke pekerjaan sekarang ya. Ketika Bapak memiliki pekerjaan dan kuasa, dengan kuasanya dia menghendaki Maria hamil, apakah Yesus memiliki kuasa dan kehendak yang sama dengan Bapak? Kehendak bagaimana dulu? Yang jelas di pertanyaanmu. Dinda, pekerjaan ini ya, kita bahas pekerjaannya. Ketika Bapak melakukan pekerjaan dengan kuasanya, menjadikan Maria hamil, ya, apakah Yesus memiliki pekerjaan dan kuasa yang sama untuk menjadikan Maria hamil? Bisa, secara teori bisa. Sama enggak? Sama atau tidak sama pekerjaannya? Dan kuasanya sama apa enggak? Kalau bagian Sama apa pekerjaan beda. Kalau bagian pekerjaan Beda, oke. Berarti antara Bapak dengan Yesus memiliki pekerjaan dan juga kuasa yang berbeda. Bukan kuasa, bukan jangan samakan pekerjaan dan kuasa. Kuasa itu sama, pekerjaan itu beda. Kau tak Jangan akan bisa katakan itu melakukan pekerjaan tanpa kuasa, Dinda. Loh, bagaimana kamu samakan itu pekerjaan itu sama bisa? Pekerjaan itu beda. Jangan. Kamu sedang menjebakkan saya, nggak bisa kamu jebak loh, nggak bisa. Apakah kamu bisa melakukan sebuah pekerjaan tanpa kuasa? Kan enggak kan? Loh, apa kaitannya kamu bahas itu? Ngawur kamu ini. Dinda, kuasa itu adalah kemampuan. Kau tidak akan bisa melakukan apapun ketika kau tidak memiliki kemampuan, gitu loh. Ketika Bapak melakukan pekerjaan dengan menjadikan Maria hamil, apakah Yesus memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerjaannya Bapak? Beda, kalau bagian pekerjaan beda. Beda, oke. Berarti antara Bapak dan Yesus memiliki pekerjaan yang berbeda, bukan? Ya, beda pekerjaan. Beda. Makosnya sama. Beda ya, Makosnya sama. beda ya. Berarti Yesus tidak di dalam Bapak, Bapak tidak di dalam Yesus ya, karena ternyata mereka berbeda. Loh, itu kalau Bapak dalam aku, Bapak dalam aku, aku dalam Bapak itu bicara makuasa itu, bukan pekerjaan. Nggak bisa sama lah, orang beda kok. Loh, Bagaimana Yesus di dalam Bapak, Bapak di dalam Yesus, sementara mereka itu berbeda. Loh, itu Ketika bicara Bapak. memiliki, dengar dulu, ketika Bapak memiliki pekerjaan menjadikan Maria hamil, Yesus tidak menginginkan pekerjaan itu untuk menjadikan Maria hamil. Kan beda pekerjaan mereka. Lantas berarti dengan pekerjaan yang berbeda, ya, Bapak tidak di dalam Yesus, Yesus tidak di dalam Bapak. Loh, jangan Ternyata kamu pribadi kaitkan yang dengan berbeda. kemakosaan. Itu kan Grisman. Nggak bisa kamu. Jangan kamu samakan itu ke makosa itu, nggak bisa, ke makosa itu nggak bisa terpisah. Oh, Maha Kuasa sekarang kita bahas. Loh, kamu Kemahakuasaan katakan kita tadi, bahas. kan saya sudah katakan pekerjaan yang beda, tetapi kemakosaannya sama.
Paham nggak? Iya, Pak, kemahakuasaan kita bahas sekarang. Kemahakuasaan. Terserah. Oke. Apakah Bapak itu maha kuasa? Aduh, kena dia. Turun Agresman.